Oke, halo guys, terima kasih sudah mampir di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah donghua lama yang sekarang masih eksis dengan season baru serta episode teranyarnya. Dan yang akan kami review adalah BTTH atau Battle Troll The Heaven season pertama episode ke-1. Oke, tanpa banyak ompiang langsung aja kita menuju ke ceritanya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan episode terbarunya dari kami. Sedikit info dari film ini. Film ini menceritakan seorang anak ketua klan yang bernama Xiaoyan. Dia merupakan anak laki-laki yang sedang mengalami keterpurukan dan dia sering mendapatkan hinaan, bulian, dan juga sering diganggu di perguruannya. Sebenarnya, dia adalah putra yang jenius dan juga cerdas, tapi entah apa yang terjadi. Berlahan-lahan kekuatan yang dia miliki selalu berkurang bahkan sampai hilang. Dan dari situlah, ia sekarang selalu menjadi bahan bulian dari temannya dan bahkan saudaranya sendiri ikut merendahkannya. Dan di sini jugalah kita akan mengungkap siapa yang mengambil dan menghisap kekuatan Xiaoyan. Dan dimulai dari sinilah, tekad Xiaoyan akan mulai bangkit. Pada awal scene menjelaskan tentang sebuah daratan yang bernama benua Daoqi, di mana pada benua tersebut tidak menceritakan tentang ilmu sihir atau kekuatan lainnya, namun berfokus pada kekuatan yang bernama Daoqi, dan Daoqi tersebut hanya bersumber dari dalam tubuh makhluk itu sendiri. Sehingga para praktisi yang ada di benua tersebut lebih mengutamakan serta lebih fokus untuk meningkatkan kekuatan Daoqinya karena pada dasarnya Daoqi sendiri memiliki beberapa tingkatan. Dan untuk tingkatan yang paling dasar ada Doujin, Doushi, Dadoushi, Daolin, Douwang, Duhuang, Duzong, Duzuin, Dushin, dan terakhir Dodi. Dan dalam tingkatan tersebut siapa yang memiliki tingkatan tertinggi, ia yang akan berkuasa. Di pembuka cerita, diperlihatkan para murid dari klan Xiao sedang berkumpul di kota Wutan melakukan sebuah ujian. Satu persatu, para murid maju untuk mengukur perkembangan dari kekuatan Daoqinya. Di sini terlihat, salah satu guru memanggil seorang murid yang bernama Xiaoyan. Namun di sini terlihat bahwa Xiaoyan sedikit ragu dan merenung. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa saudaranya membuli Xiaoyan. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau bukan karena anak ketua klan Xiao, kemungkinan ia sudah diusir dari kota ini. Dan ditambah lagi Xiaoya tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan kakak sepupunya yaitu Xiaoning dan Xiaomei. Dulunya Xiaoyan merupakan anak paling jenius dan dulu ia adalah putra kebanggaan dari klan Xiao. Karena pada saat umur 10 tahun, Xiaoyan sudah dapat mencapai level 9 Daoqi dan seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, berlahan-lahan kekuatan Xiaoyan menghilang. Dan singkat cerita, Xiaoyan mulai menuju ke depan, dia meletakkan tangannya ke batu ujian yang dimana hasilnya begitu mengejutkan. Karena Xiaoyan hanya bisa menembus ke tingkat rendah di level 3 Daoqi. Sontak, dengan hasil yang begitu mengecewakan, semua murid yang melihat mulai menertawakannya dan juga menggosipkan hal-hal buruk seperti kalau Xiaoyan hanyalah beban di klan Xiao. Dan dengan penuh rasa penyesalan, Xiaoyan mulai turun. Dan Xiao Yunar datang lalu berkata bahwa kamu tidak perlu khawatir dengan hasil ini karena suatu saat nanti kamu pasti akan menjadi kuat dan bisa segera membalikan keadaan ini. Ujian pun masih berlanjut, kini giliran Xiaomei dipanggil untuk menguji tingkat Daoqinya. Singkat cerita, Xiaomei mendapatkan hasil ujian Daoqi di tingkat tinggi yaitu di level 7. Kemudian giliran Xiao Yunar yang berhasil mendapatkan hasil ujian di level 9 sehingga sudah jelas pencapaian ujian tertinggi pada hari itu didapatkan oleh Xiao Yunar. Sontak, para murid langsung berlari menuju ke Xiao Yunar untuk mengucapkan selamat. Dan berbeda dengan Xiaoyan, dia hanya berdiam diri dengan meratapi kegagalannya. Scene beralih ke kediaman klan Xiao. Di sana sedang diadakan rapat dari ketiga klan utama yang diantaranya klan Xiao itu sendiri, klan Juli dan klan Aobapa. Pada rapat itu, membahas mengenai perebutan wilayah perdagangan di antara ketiga klan besar ini. Di sini,
Kepala keluarga Jili dengan nama Jili Bi berkata, dalam segi uang serta kekuasaan yang lebih tinggi, maka klan itu yang berhak memimpin pasar di kota hutan. Mendengar pernyataan tersebut, ayah dari Xiao Yan atau Xiao Zhen tidak setuju yang mengakibatkan kepala keluarga Jili marah dan mengancam akan mengusir keluarga Xiao. Sontak, anak dari tetua klan Xiao tersebut tidak tinggal diam dan menunjukkan masing-masing kekuatan mereka. Kemudian, Xiao Zhan pun meredan kedua anak tersebut dan mengeluarkan secarik surat yang berisi tentang perjanjian pernikahan putranya yaitu Xiao Yan dengan Nalan Yanran. Dan bisa kita lihat, Jili Bi mulai terduduk lemas dan tak berdaya saat mengetahui surat tersebut. Dijelaskan bahwa Nalan Yanran merupakan seorang putri jenius yang berasal dari keluarga Nalan. Jili Bi pun merasa malu dan pasrah karena dia tidak bisa mengambil alih atau memperluas wilayah kekuasaan dalam berbisnis di kota hutan, lalu dia pun ingin segera pamit. Tapi sebelum dia pergi ternyata Nalan Yanran tiba-tiba datang bersama beberapa pengawal dan di sana Nalan Yanran disambut dengan hangat oleh ayah Xiao Yan. Tujuan Nalan Yanran datang ke situ untuk memberikan sebuah koleksi pilki yang berfungsi untuk membantu orang yang berada di tingkat 9 Daoki dapat membentuk Qisuang dalam bentuk yang sempurna hingga 100%. Dan hadiah itu diserahkan Yanran kepada ketua Xiao Zhen yang membuat semua tetua dari klan Xiao begitu kaget. Tapi sebelum menerima hadiah tersebut, Yanran meminta ketua klan Xiao untuk mendengarkan permintaannya yang sebenarnya bahwa dia ingin membatalkan pertunangannya dengan Xiao Yan. Sontak hal tersebut membuat ayah Xiao Yan begitu terkejut dan membuat kepala keluarga Jili tersenyum jahat. Yang itu artinya pilki yang dia berikan semata-mata hanya untuk mengganti rugi atas pembatalan perjodohan tersebut. Dan ternyata, pembatalan perjodohan ini sudah sampai di telinga para murid klan Xiao sehingga membuat mereka datang berlari ke ruangan tersebut dan memohon agar Yanran berpikir kembali tentang pembatalan ini. Tapi Yanran masih bersikeras ingin membatalkan perjodohan ini dan ia juga sudah mendapatkan izin dari ketua klan Nalan. Dan dia pun sedikit mengancam Xiao Zhan juga dengan menunjukkan satu pengawalnya yang sudah berada di ranah Dadosi bintang 7 yang membuat beberapa tetua dan para murid terkejut. Tak lama kemudian, Xiao Ya dan Xiao Yunar datang ke dalam ruangan rapat dan membantu ketua Xiao Zhan yang tengah didesak oleh pihak klan Nalan. Dan secara mengejutkan, Xiao Yan langsung menghampiri Yanran. Dengan menahan rasa kesalnya, justru Xiao Yan memanggil Yanran sangat cantik yang kesannya jadi menggoda. Tapi di sini Yanran juga memberikan sebuah rekomendasi untuk Xiao Yan tentang pelatihan eksklusif dari klan Nalan. Tapi ternyata Xiao Yan mengatakan bahwa dirinya memang sangat ingin untuk memutuskan pertunangan ini. Dan terjadilah sedikit pertikaian antara Xiao Yan dan Yanran. Dan tiba-tiba salah satu pengawal Yanran mencoba untuk membantu Yanran menyerang Xiao Yan dan mengeluarkan bentuk duki yang mirip ular, yang mana kekuatan ini berada di tingkat 3 duki bintang 7. Tapi oleh Yanran tiba-tiba dihentikan dan di akhir sebelum semuanya pergi, Yanran menantang Xiao Yan untuk berduel 1 lawan 1 pada 3 tahun ke depan yang dihitung mulai hari itu. Dengan perjanjian, jika Xiao Yan menang, maka Yanran akan menuruti semua keinginan Xiao Yan dan Xiao Yan pun menyetujui perjanjian tersebut. Dan disinilah awal titik kebangkitan dari seorang Xiao Yan. Dan oke teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan episode terbarunya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.